Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Di hari yang berbahagia ini, saya kembali menjumpai rekan-rekan, sahabat saya, baik yang sudah subscribe maupun yang belum subscribe. Hari ini saya akan memberikan satu tutorial cara mengatasi error modification of system code or a critical data structure was detected. Jadi teman-teman harus ketahui ya, ini adalah salah satu jenis error blue screen yang cukup parah. Dan kalau teman-teman tidak segera mengambil tindakan, maka hal yang lebih parah lagi itu akan terjadi terhadap laptop, komputer maupun PC teman-teman. Mau tahu cara mengatasinya? Without further ado, let's get tutorial started. Salah seorang daripada subscriber saya yang bernama Minezelum itu menanyakan seperti ini. Kalau BSOD itu singkatan daripada Blue Screen of Death disebabkan oleh modifications of system code or critical data structure was detected. Itu bagaimana ya? Salah satu sumber mengatakan kalau penyebabnya adalah virus. Betulkah? Kita akan membicarakannya. Jadi betul sekali bahwa salah satu penyebab daripada modifications of system code or a critical data structure was detected itu adalah virus. Tapi virus bukan satu-satunya penyebab daripada error ini. Error ini selain daripada virus bisa juga disebabkan oleh yang pertama betul virus. Yang kedua adalah masalah driver yang sudah usang ataupun sudah tua dan teman-teman tidak pernah mengupdate-nya. Yang ketiga, file system yang rusak. Dan yang terakhir bisa juga disebabkan oleh sistem memori yang rusak. Jadi sekali lagi, ini adalah salah satu jenis Blue Screen of Death yang cukup parah. Sebelum saya lanjut untuk memberikan cara untuk mengatasinya, saya minta sama teman-teman yang baru nonton video saya, please subscribe. Bantu saya untuk mengembangkan channel saya. Jangan lupa nyalakan icon belnya. Kalau kamu tidak nyalakan icon belnya, kamu tidak akan mendapatkan notifikasi ketika saya mengeluarkan video yang terbaru. Dan jangan lupa juga beri saya like kalau kamu like, dislike saja kalau memang tidak suka. Sekarang mari kita bahas satu-satu cara mengatasinya. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian masuk ke save mode ya. Jadi kalian masuk ke save mode. Saya memiliki 3 video khusus untuk save mode ini. Salah satunya ketika kamu baru login melalui MS config dan yang terakhir melalui Windows setting. Saya akan berikan tiga-tiganya thumbnailnya ya supaya kamu bisa lihat, kamu bisa cari. Saya kasih lihat saya untuk cara masuk ke ini seandainya kalian masih bisa masuk ke laptop atau PC kalian ya. Jadi untuk masuk ke save mode itu kalian tuliskan saja di sini MS config. Ini sudah ada ya. Kemudian kalian masuk ke boot, kemudian kalian masuk ke save boot. Nah, kemudian kalian apply-kan, lalu oke-kan, kemudian restart. Jangan lupa nih, saya harus ingatkan sama kalian. Kalau kalian masuk ke save mode melalui sistem configuration ini, ketika kalian nanti restart, kalian kembalikan lagi kepada ini ya. Jadi kalian uncheck lagi yang ini, atau bisa juga kalian langsung masuk ke normal mode yang ini. Oke, itu jangan lupa ya. Jadi itu yang pertama. Yang kalian harus lakukan di save mode itu adalah, coba kalian pertama, siapa tahu saja kamu baru saja menginstall apakah driver atau software, kamu uninstall software atau driver tersebut. Terus yang kedua, coba kamu lakukan full scan. Jadi lakukan virus full scan di save mode tersebut. Setelah itu jangan lupa ya, kamu restart dan kamu lihat. Oke, itu yang pertama. Sekarang kita lanjut kepada cara yang kedua untuk mengatasinya. Setelah kamu melakukan virus scanning di save mode, coba kamu lakukan yang namanya Windows Memory Diagnostic. Jadi kamu jalankan atau kamu run Windows Memory Diagnostic. Gimana caranya? Kamu masuk saja search ini, kemudian kamu tuliskan Windows. Itu sudah ada ya, baru saya tulis Windows. Kenapa? Karena saya sering pakai ini ya. Jadi kamu masuk Windows Memory Diagnostic, ini untuk mendiagnosa kalian punya memori ya. Jangan lupa ya, tadi itu karena salah satunya adalah hardware-nya ya yang bermasalah. Jadi kamu klik ini, nanti pilihan itu ada 2. Jadi langsung saja yang ini, jangan tunda-tunda lagi, langsung restart now and check for problems. Ini recommended. Perlu saya beritahukan teman-teman, ini waktunya cukup lama ya. Kisarannya 20 sampai 30-40 menit lah. Jadi kamu sabar saja nunggu laptop kamu, PC kamu itu akan restart. Oke? Jadi jangan lupa itu ya. Jadi jalankan Windows Memory Diagnostic.
Setelah kamu menjalankan Windows Memory Diagnostic, kemudian kita maju kepada cara yang ketiga, yakni kamu update driver kamu. Terutama yang saya sarankan adalah graphic card-nya. Caranya gimana? Kamu masuk saja Device Manager. Nah, kalau bisa, kamu cek dulu coba, oke, yang berwarna kuning atau berwarna lain, oke, itu kamu coba untuk update. Jadi saran saya yang pertama, kalau misalnya tidak ada masalah, kamu update saja driver display adapternya atau graphic card-nya. Jadi kamu klik kanan, kamu kemudian update. Nah, ini kalau kamu belum punya update-annya, kalau ini kamu sudah download. Sekarang kita coba yang ini ya. Jangan lupa kalau ini kamu harus online ya. Oke, hanya sebentar. The best drivers for your device are already installed. Jadi punya saya nggak ada masalah karena baru 4 hari yang lalu ini saya sudah melakukan yang namanya update. Oke, kita close ya. Jadi jangan lupa tuh ya, kamu harus update driver. Oke, kamu punya Windows. Setelah kamu melakukan cara yang ketiga, kita maju sekarang ke cara yang keempat. Cara yang keempat itu adalah kalau kamu sudah bisa masuk kembali kepada Windows kamu, coba lakukan lagi yang namanya virus scanning. Kalau kamu menggunakan seperti saya Windows Defender tidak menggunakan aplikasi pihak ketiga, oke, lakukan yang namanya full scan, tapi saya sarankan yang namanya offline scan. Itu jauh lebih baik. Caranya gimana? Kita langsung saja masuk ya supaya cepat. Oke, masuk Windows System dulu ya, setting. Lalu masuk pada Update and Security. Kemudian kamu masuk kepada ini Windows Security. Kemudian masuk pada Virus and Threat Protection. Di sini masuk Scan Option. Jangan quick scan ya, karena punyamu kan bermasalah ini. Saya sarankan kalau bukan full scan, ini Microsoft Defender Offline Scan. Tapi yang saya lebih sarankan yang ini. Kenapa? Karena ini waktunya cuma sebentar, hanya 15 menit ya, dan kamu nanti akan restart kamu punya PC. Jadi itu ya, cara yang keempat. Setelah kamu melakukan full scan, kemudian untuk jaga-jaga ya, siapa tahu sudah bagus untuk jaga-jaga, please, ini juga salah satu yang wajib, lakukan yang namanya SFC scan. Kayak apa itu SFC? SFC itu singkatan daripada System File Checker. Ingat ya, sistem kamu ini bermasalah. Jadi caranya gimana? Kamu masuk CMD, jangan lupa ya, you need to run as administrator. Harus dijalankan sebagai administrator. Kemudian di sini kamu tuliskan SFC spasi garis miring scan now. Kamu enter. Saya tidak akan enter di sini karena saya akan masih memberikan satu contoh, dan ini terus terang saja ini sudah lebih 100 kali saya lakukan. Ini butuh waktu antara 20 sampai 40 menit tergantung daripada sistem kamu, tergantung daripada kecepatan kamu punya prosesor, seberapa besar RAM kamu, oke, dan lain-lain sebagainya. Jadi ini butuh waktu. Setelah kamu melakukan SFC, sekarang kita menuju kepada cara yang keenam, yakni jalankan yang namanya DISM scan. Caranya gimana? Sama juga dengan yang tadi. Kamu masuk CMD, again lagi run as administrator. Di sini ada 3 yang kamu harus lakukan. Kalau misalnya kamu mendapatkan masalah ya di SFC scan, jadi yang pertama yang kamu harus lakukan adalah kamu cek dulu kesehatannya. Caranya gimana? Jadi kamu tuliskan DISM. Jadi kamu tuliskan DISM spasi online spasi garis miring clean image, oke, spasi garis miring check health. Lalu enter. Ini waktunya sebentar. Kalau ini saya bisa langsung enter aja ya, karena ini waktunya cuma 2 detik lah. Gitu udah selesai ya. So, kamu lihat sini, no component store corruption detected. The operation complete successfully. Nah, yang kedua ini saya tidak akan lakukan karena waktunya 20 sampai 40 menit. Yang kedua itu adalah kali ini kita tidak melakukan check health, tetapi kita melakukan scan health. Jadi tulis scan health ya. Di ISM online clean image lalu scan health. Kalau yang pertama kan check health, yang ini scan health-nya. Setelah itu kamu enter. Kamu tunggu sampai selesai, waktunya itu sekitar 20 sampai 40 menit. Buat saya ini wajib untuk kalian ini. Setelah selesai, kamu lihat hasilnya. Setelah itu, kita masuk kepada tahapan yang ketiga. Masih tetap sama di ISM Online Clean Image. Kali ini bukan Scan Health, tetapi Restore Health. Restore. Ya, jadi Restore Health artinya kesehatannya dipulihkan. Jadi, kalau kamu mendapatkan masalah tadi di SFC Scan, nah disinilah ya
di DISM ini ya, kesehatannya itu sistem yang rusak tadi di restore, dipulihkan, dikembalikan. Jadi itu cara yang keenam ya, lakukan yang namanya DISM scan. Sekarang kita tutup aja. Nah, setelah kamu melakukan DISM scan, cara yang ketujuh juga ini wajib ya, demi kesehatan kamu punya PC, laptop, atau komputer. Yakni jalankan yang namanya kayak checklist. Oke. Untuk checklist ini saya akan berikan yang cara mudahnya aja. Jadi cara mudahnya itu kalian masuk kepada Windows Explorer, Windows Explorer atau My PC ya. Oke, di sini. Jadi kamu lakukan yang namanya check health itu di disk C atau di local DC aja. Klik kanan, masuk properties, masuk kepada tools, lalu cek. Ya ini cek ini. Nah, kamu bisa lihat ya, karena saya nggak ada masalah. Di sini dia bilang you don't need to scan this drive. Kamu nggak perlu men-scan drive ini. Nah kalau seandainya kalian bermasalah, itu kalian akan dapatkan seperti ini. Jadi kalau kalian mendapatkan masalah, kamu akan dapatkan seperti ini ya. Jadi check these options, automatically fix, lalu kedua scan for attempts. Lalu langsung saja kamu start. Oke, jadi kalau kamu dapatkan ini langsung kamu perbaiki. Jadi itu cara yang ketujuh ya. Setelah kamu melakukan check disk ya, ternyata beberapa hari kemudian timbul kembali, maka kamu coba lakukan yang namanya system restore. Tapi saya khawatir kalian nggak punya sistem restore ini. Kenapa saya selalu bilang bahwa restore point atau sistem restore itu bawaannya adalah disable, dimatikan. Oke, tapi nggak apa-apa. Untuk ini saya kasih lihat aja. Kamu tulis aja restore point. Ini ada restore point. Kemudian, kamu cari kalau kamu memang punya ya. Saya kasih lihat dulu ya. Ini configure dulu ini. Jadi bawaannya itu dia adalah disable, dimatikan. Jadi kalau kamu tidak hidupkan, maka kamu tidak memiliki sistem restore. Jadi kalau kamu punya, kamu masuk ke sistem restore, lakukan saja yang recommended by Windows ya, yang direkomendasikan. Terus misalnya setelah kamu rekomendasikan tidak ada, kamu bisa scan ini, yang ini. Atau kamu bisa juga pilih yang mana yang kamu inginkan. Masuk kemari, scan, next. Nah, kamu lihat ya, saya memiliki 4 ini. Jadi ini adalah otomatis. Kenapa? Karena saya on-kan, saya punya sistem restore. Itu cara yang ke-8. Sekarang, kalau misalnya juga ternyata kalian belum berhasil mengatasi yang namanya error modification, system code, or critical data structure was detected ini, terpaksa kamu harus melakukan reset Windows 10 kamu. Caranya gimana? Kamu masuk setting, kemudian kamu masuk update and security, kamu masuk recovery, lalu kamu lihat ini ya, ada reset this PC. Saya kasih lihat aja ya, get started. Saran saya kamu pilih aja yang di atas keep my file ya. Jadi dia akan menyimpan semua file kamu. Dia hanya menghapus settingan dan juga aplikasi yang kamu miliki. Kalau yang kedua, remove everything, ini waktunya lama banget. Ini bisa sampai 1 sampai dengan 2 jam, tergantung seberapa banyak aplikasi yang kamu miliki, ya. Dia akan menghapus semuanya, termasuk aplikasi, settingan, juga personal file kamu. File pribadi kamu itu akan dihapus. Makanya dia waktunya cukup lama ini. Kenapa saya lebih sarankan untuk reset ketimbang install Windows baru? Karena Windows baru itu kamu install, kamu harus cari lagi dulu key-nya, kuncinya, dan dia waktunya lebih lama tentu saja. Oke, saya kira itu aja ya. 9 cara mengatasi error modification of system code or a critical data structure was detected. Saya ingatkan sekali lagi, ini adalah jenis blue screen yang cukup parah. Kalau kamu tidak segera mengambil tindakan, hal yang lebih parah akan terjadi. Semoga tutorial ini berguna buat kamu yang menonton dan buat kamu yang sedang mengalami error ini. Buat teman-teman yang baru nonton video saya, jangan lupa subscribe, bantu saya kembangkan channel saya, nyalakan icon belnya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya melakukan video yang terbaru. Beri saya like kalau kamu like, dislike saja kalau yang tidak suka. Selamat menunaikan ibadah puasa. Finally, thank you for watching folks, thank you for watching friends. Peace. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.